Welcome to Kopassus, Kompas Discussion with us. Jadi siapa sih Askita hari ini? Perkenalkan, nama aku Johannes Nanda. Dan perkenalkan, nama gua Elsa Sakia. Dan sesuai namanya, kita di sini bakal banyak diskusi. Iya, kita bakal ngobrolin banyak banget tentang apa ya kira-kira hari ini? Apa ya hari ini? Waduh, kayaknya sebelum ke situ kita kenalin satu orang lagi dulu nggak sih? Jadi hari ini tuh kita nggak sendiri. Hari ini kita ngundang siapa sih? Kita ngundang Ko Daniel. Boleh dong Ko Daniel kenalin dulu diri lo. Halo semuanya. Jadi perkenalkan, aku Daniel, salah satu mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin kan Kompas Discussion ini tuh kita bakal banyak diskusi. Nah, betul. balik lagi kita tuh bakal diskusi apa sih hari ini? Oh iya, kira-kira apa ya? Yang lagi rame tuh apa aja sih kira-kira sekarang tuh? Apa ya? Kalau setahu gue sih akhir-akhir ini yang lagi rame tuh kayak seputar masalah-masalah percintaan, relationship gitu-gitu sih. Iya nih, makanya teman-teman gue, sepupu gue lagi banyak nih yang masalah di percintaannya gitu, ya nggak sih? Putus gitu-gitu ya, putus, galau. soal love bombing juga. Love bombing. Gue sih, kalau gue pribadi, waktu itu gue nggak tahu sih ini tuh masuknya love bombing apa enggak, tapi gue pernah kayak ngejalanin hubungan kayak ya 5 bulan gitu, tapi manisnya tuh cuma 3 bulan di awal doang. Terus kesananya dia tiba-tiba ya berubah lah, nggak semanis awal. Oh ya ampun, jadi setelah 3 bulan dia tiba-tiba ya berubah gitu aja gitu. Mulai nggak responsif, mulai apa ya, kayaknya kok beda gitu orangnya. Iya nggak sih? Bener banget. Jadi itu kalau menurut aku ada aturan 3 bulan ya, atau 3 months rule gitu. Kalian tahu nggak 3 months rule itu apa? Gue sendiri sih nggak tahu. Kalau Daniel sendiri tahu nggak? Kalau misalnya ya, menurutku 3 months rule itu aturan dimana kita itu menguji seseorang apakah itu serius sama kita. Jadi biasa di set itu masa PDKT itu kan biasa 3 bulan atau 6 bulan. Nah, umumnya sih 2-3 bulan ya. Nah, jadi di masa PDKT itu orang bakal nguji gimana sih, apakah dia serius sama gua atau enggak. Jadi selama 3 bulan itu kayak masa trial sih, kayak jatuhnya kayak ya menguji lah apakah pihak yang sana serius atau enggak. Jadi kayak percobaan gitu ya. Karena kalau dari setahu aku 3 month rule itu awalnya kalau kita deket setelah 3 bulan itu baru kita akan ngelihat orang itu aslinya kayak apa gitu loh. Jadi semacam apa ya, katanya honeymoon phase-nya gitu, kayak yang manis-manisnya dulu gitu, tau gak sih? Oh ya pantesan sih, mungkin gue itu benar kena love bombing kali ya, karena gue PDKT-nya cuma 2 minggu. Oh iya, ya ampun, cepet banget itu mah. Nah, terus kan gue udah ceritain nih pengalaman gue soal love bombing ini lah ya, relationship gue ini. Nah kalau misalnya Ko Daniel sendiri tadi kan ngomongin soal PDKT itu kan, pendekatannya itu ya. Nah Ko Daniel sendiri biasanya kalau PDKT itu berapa lama? Kalau gua dulu ya, jadi kalau misalnya dulu itu karena gua itu kan perlu cari validasi juga, apakah juga dari sana juga feedbacknya oke atau enggak, dan mungkin gue butuh 6 bulan biasanya dulu. Oh 6 bulan. Lama ya, lama juga. Nggak sebulan 2 bulan, 6 bulan. 6 bulan. Lama Tuh banget PDKT ya. tuh lama guys. Iya, nggak boleh sebentar 2 minggu gitu, nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Ya, tidak direkomendasikan. gagal teman-teman. soalnya, gagal. No. Terus Gagal. Iya, nah terus kan tadi juga udah bilang 3 bulan ini ya, kayak tadi sampai 6 bulan gitu, segitu lamanya. Terus kayak sekarang tadi balik lagi ngomongin soal love bombing itu sendiri kan. Nah itu tuh biasanya kenapa sih bisa terjadi love bombing tuh menurut Ko Daniel tuh gimana? Oke, jadi sebelumnya mungkin aku mulai dari, mungkin teman-teman nggak tahu love bombing itu apa, atau mungkin teman-teman yang lain udah pada tahu ya love bombing itu apa. Jadi menurut aku sendiri ya, jadi bukan menurut ahli atau siapa, tapi yang dari pengetahuan aku itu, love bombing itu dimana fase orang itu namanya bombing ya, jadi kayak membombardir dengan cinta atau afeksi atau dengan segala love language secara intens atau berlebihan pada seseorang gitu, atau pada lawan jenis yang sedang ingin dapatilah hatinya gitu ya. Jadi biasa itu love bombing itu normalnya, bukan normal sih, lebih ke umumnya mereka itu bakal
men-show semua afeksi ke si doi tersebut secara berlebihan. Jadi si doi itu ada yang merasa risih, ada yang merasa baper pasti ada, dan ada yang mungkin merasa ini dia kenapa nih? Kok dia tiba-tiba kasih gua kado, tiba-tiba gua kasih gua sepatu branded nih misalnya kan, misalnya ada yang bisa mampu mungkin. Jadi yang nggak normal sih biasanya, secara intens banget berlebihan gitu. Terus nih sebenarnya kalau menurut pandangan aku love bombing itu bisa jahat gitu ya. Terus kalau dari ini nih misalnya alasannya kenapa sih dilakuin semua itu? Nah tadi mungkin sempat ditanya ya kayak kenapa sih orang melakukan love bombing? Nah untuk menjawabnya itu love bombing kan kita nggak bisa bilang itu salah atau benar. Jadi itu relatif banget. Love bombing itu ada juga orang yang melakukannya itu secara nggak sadar, tapi ada juga yang secara sadar dia melakukannya. Nah itu gimana tuh kalau misalnya nggak sadar itu? Aku cerita sedikit ya mungkin ya. Kayak dulu itu waktu aku menyukai seseorang, ya ketika menyukai seseorang kan pasti kayak gimana sih caranya kita dapetin hatinya, ya kita cari tahu lah tentang dia atau dia suka apa. Jadi ketika udah tahu kan pasti langsung kasih barang yang dia suka secara berlebihan. Jadi aku atau gua itu dulu ya kasih dia suka apa, mungkin dia suka boneka ya kasih boneka, dia suka coklat kasih coklat, pokoknya kasih terus tanpa dia itu nggak ada feedback ke kita ya, tapi kita terus yang secara pihak itu kasih terus. Dan waktu itu gue itu belum sadar lah apa itu love bombing. Jadi ya sekedar tahu kita itu kalau mau dapatin hati seseorang ya udah show affection terus gitu ya, ngasih yang terbaik lah gitu. Ya benar. Dulu posisinya itu Ko Daniel yang ngelakuin love bombing. Iya. Berarti gak nyadar waktu itu ya. Berarti ya posisinya nggak sadar lah, jadi bukan yang kayak manipulatif or kayak gimana gitu sih. Nah jadi waktu itu ya tadi kan kembali lagi ada yang secara tidak sadar sama sadar. Yang nggak sadar ya contohnya tadi dia itu ya motivasinya atau tujuannya ya baik, memang kan dia mau secara tulus dia mau dapatin hatinya ya, tapi dia nggak sadar ternyata berlebihan. Nah ada yang begitu dan ada yang sengaja. Mungkin yang sengaja itu mostly yang aku temukan kasusnya itu ya dia itu udah terbiasa yang namanya menjalin hubungan. Jadi dia udah ngerti lah gimana fase-fase orang kalau udah baper dan lain-lain. Ada juga yang memanfaatkan itu, jadi dia udah tahu gimana ya dia sengaja memborbardir ya si pihak atau si doi itu, sehingga ketika udah dapat tuh hatinya ya dia ninggalin gitu. Ada juga yang sengaja manipulatif gitu. Nah itu tuh yang tadi gue bilang jahat tuh guys. Itu jahat tuh. Nggak boleh ya. Orang-orang yang sengaja love bombing itu tuh jahat guys. Jahat banget. Jahat. Nah terus nih kenapa ya kadang nih setelah misalnya dulu aku kan pernah belum tahu sama pernah tahu juga. Nah setelah aku tahu juga nih misalnya, jadi kalau memang waktu kita belum tahu kan ya kita di love bombing kita terimanya kayak ya ampun dia baik banget gitu kan. Tapi setelah tahu pun meskipun aku nyadar kayak dia lagi nge-love bombing gua nih, semua yang gua suka dikasih, tapi kok ujung-ujungnya tetap kejebak juga ya. Itu agak lumayan kebodohan sendiri juga sih jujur. Cuman ada nggak ya penjelasannya tuh kira-kira kenapa sih kayak udah tahu di situ ada lubang masih aja lompat ke dalam? Masih aja loncat ya. Udah jelas ada lubangnya sih. Ya ampun. Oke, jadi kalau tanggapan dari aku ya, ini kan kalau menurut aku itu ya pertama kita harus tahu dulu love bombing itu gimana kan tadi ciri-cirinya ya. Dia itu memberi afeksi secara berlebihan, secara intens, dan ya menurut kita yang nggak normal gitu ya. Dan kenapa sih udah tahu ciri-cirinya, kadang udah tahu love bombing itu apa, tapi kok masih mau aja nerima orang yang love bombing kita dan jatuh deh atau kejebak gitu ya. Yang pertama ya kita perlu sadar, jadi wajar banget, namanya kita manusia ya, kita itu makhluk yang memiliki rasa atau perasa. Nah jadi sangat wajar untuk kita rawan kalau misalnya udah dibombardir dengan afeksi atau hal-hal yang romantis ya pasti bisa baper. Ya namanya juga manusia, mau cowok mau cewek nggak bisa luput juga gitu loh, pasti bisa namanya baper. Nah yang kedua itu kita juga perlu tahu kalau misalnya ketika udah ada feedback ya, kita waktu di love bombing kita jadi suka sama seseorang, dan hati-hati kalau misalnya udah terlalu dalam ya
kebanyakan dari kita itu nggak sadar. Ya cinta tuh buta. Nah, ada kan istilah cinta itu buta ya nggak sadar, atau cinta itu ya kalau udah di nasihatin tapi dia nggak mau dengar. Oh, cinta itu tuli. Iya. Bisa. Jadi itu kita perlu punya support system ya. Contoh best friend kita untuk terus mengingatkan kita. Bisa. Nah, baru ada juga yang aku biasa temukan itu ya cowok cewek pasti ada. Cuma mostly yang aku temukan itu di perempuan biasanya. Jadi nggak menyudutkan siapa-siapa, cuman mostly-nya itu di lingkungan kita itu ya kebanyakan di kasusnya di perempuan. Jadi kenapa tuh? Jadi ada juga yang misalnya ketika ada di love bombing atau dikasih effort tuh berlebihan gitu, ada tuh yang cewek perempuan yang misalnya ngomongnya, aku tuh kasihan sama effortnya, dia itu udah effort banget loh, jadi ya udah terima aja. Padahal udah tahu itu love bombing. Ada juga yang sekedar ya lagi bosan atau belum terbiasa dengan yang namanya dia mungkin habis putus, dia masih dulunya kan diperhatiin terus, dikasih afeksi, dan sekarang ya mungkin nggak ada someone-nya itu lagi, jadi ya terima aja deh daripada gua nggak kebiasa dengan yang namanya nggak ada yang perhatiin gitu. Ya ampun. Banyak. Kasihan Faktornya ya. banyak. Tapi itu benar sih, itu setuju sih. Kayak gue sebagai perempuan sendiri, gue menyetujui hal itu karena ya di lingkungan gue pun banyaknya tuh korban love bombing tuh perempuan sih. Karena ya kayak yang kita tahu semuanya, perempuan tuh lebih perasa daripada laki-laki. Nggak bilang laki-laki juga nggak pernah kena love bombing, Iya, tapi semua orang punya hati seringnya lah. ya seringnya tuh perempuan, karena perempuan tuh lebih perasa sih. Itu dia, kayak dia dikasih afeksi, dikasih apa gitu tuh pasti lu pasti baper gitu. Terus kayak tadi juga kata Ko Daniel bener, kayak aduh gua nggak bisa nih kayak ngeband dia udah effort segininya, masa gak gua hargain kayak gitu sih. Itu bener sih. Benar. Oke. Terus nih mungkin aku ada mau nanya lagi, boleh kan? Boleh. Ya, jadi kalau tadi kan katanya Kak Daniel tuh PDKT bisa 6 bulan, ya kan? Terus kalau misalnya cara bedain PDKT beneran sama PDKT yang love bombing tuh apa sih perbedaannya gitu loh? Oke, jadi ya pertama ya kembali lagi ya, kita itu harus tahu love bombing itu ciri-cirinya gimana. Yang pertama ya pasti dia itu intens, berlebihan, dan kalau untuk PDKT ya nggak normal gitu, karena dia itu berlebihan. Setiap ketemu aja atau setiap waktu itu selalu dia yang memberi secara sepihak gitu ya, dan secara berlebihan. Nah kalau cara bedain itu gimana ya? Kalau pertama love bombing ya tadi intens banget, berlebihan, dan bisa aja orang pihak yang di love bombing itu risih, bisa aja. Dan kalau misalnya PDKT itu biasa terkesan temponya atau pace-nya itu tidak seperti love bombing ya, intens, yang terus-terusan kayak dibom terus sama afeksi gitu. Berarti lebih slow, iya. Pelan. Jadi PDKT itu ada pelan-pelan, hubungan itu kan makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Nah itu kalau PDKT. Kalau love bombing itu baru kenal, oke, saling kenal udah akrab, langsung di tinggi banget gitu. entah word kurvanya. affirmation lah, entah act of Bener-bener. service, entah giving dan lain-lain, semua di show sama dia secara berlebihan gitu. Berarti Langsung dikasih harapan yang Iya. tinggi kali ya, Iya, gitu ya. benar. ya, aduh tuh lumayan jahat sih. Iya, jahat banget harapan tuh apa ya, baik, itu membuat kita tuh jadi kayak punya visi terhadap masa depan. Tapi kan ya kalau visi tidak terpenuhi kan yang sakit kita. Iya, kita Benar. kan jadi punya ekspektasi lebih lah ke orang itu kan. Bener banget. Jatuhnya kan kayak di atas dijatuhin lagi, Iya, kayak kembang api gitu, mendadak misalnya duar gitu, terus Iya. itu kan cakep sebentar doang, tiba-tiba udah hilang. hilang, udah nggak Ya, ada apa-apa lagi. Itu love Aduh, bombing sayang tuh. banget. Itu kayak gitu love bombing. Nah, terus nih ya, Ko Daniel sendiri nih ada nggak sih saran buat orang-orang di luar sana biar nggak kejebak terus gitu sama yang namanya love bombing? Ya sama sih, ya pertama harus tahu dulu love bombing itu apa lagi-lagi, dan juga kita kalau misalnya untuk sadar sih kita perlu punya ini sih, nilai atau pegangan sendiri. Jadi ketika ada orang yang mendekati kita dan kita ya pasti nggak tahu dong apakah ini jodoh atau apakah ini sekedar mau manfaatin perasaan kita doang ya, kita perlu namanya harus sadar dulu, kita harus
uji yang tadi ada namanya apa? 3 months rule. 3 months Oh, rule, iya. Nah, iya, kita harus terus betul. uji apakah ini kita harus cari kepastian apakah ini serius sama aku atau enggak. Dan kita perlu tahu kalau dia udah secara berlebihan kayak udah ciri-cirinya love bombing, kita udah sebaiknya kita stop, atau paling baik itu kalau di hubungan itu komunikasi. Oh. Jadi ketika seseorang entah dia sadar atau enggak dan dia melakukan love bombing, ya kita komunikasi lebih baik. Oh, Nanya. iya. Dan tadi kan banyak gimana biar sadar ya. Ya sama, kita perlu punya seseorang, entah sahabat atau entah orang tua, saudara yang bisa sebagai pihak ketiga yang menyadarkan kita. Karena kembali lagi tadi kan kalau misalnya udah baper susah buat Iya kita sih, untuk benar. sadar. Iya. Tapi kan kadang tadi balik lagi ke yang kata Nanda tadi, kalau cinta itu tuli kan. Iya. Orang udah dinasehatin tuh susah kan. Nggak mau dengar gitu. gua Makanya punya- kalau temen ngomong tentang saran percintaan tuh dengerin lah teman-teman. Iya. Boleh lah. Jangan cuman minta saran, curhat-curhat terus udah dikasih tahu masih nggak dilakuin. Iya. Itu Aduh, sering banget terjadi kan? itu bikin kesel juga iya nggak sih? kan? Jadi biasanya itu kalau misalnya ada temen nih yang nggak mau dengerin nasihat kita atau bahkan ya nggak mau nanya kita bahkan gitu ya, atau sebagai sahabatnya atau sebagai teman, ya biarin aja, rasain dulu. Ya nanti dia capek sendiri kali ya. Biasanya Nanti dia capek sendiri. biarin dia rasain, nanti misalnya di love bombing atau dikecewain ya dia bakal jadiin itu pelajaran. Kalau dia bener sih. jadiin pelajaran, kalau enggak Ya. ya Ada lagi Iya. teman Iya. gue Terus-terusan. yang nggak jadi pelajaran tapi ya udahlah. Tapi jadi gitu lagi ya. Iya, dia balik gitu lagi, cuman ya udahlah. sayang banget. Hidup dia biarkan. Tapi gue juga pernah sih kayak gitu, kayak gue pernah ada di posisi yang gue tuli, gue kayak temen gue ngasih tahu ini, temen gue ngasih tahu itu, gue nggak denger, kayak ya udahlah kan guenya suka, kan guenya ini gitu. Terus kayak mereka udah enggak, udah aja tapi gue tetap ini, tapi kayak akhirnya setelah gue bener tadi kata Ko Daniel tadi dirasain aja gitu tuh bener sih, udah kerasa, ya udah akhirnya lepas sendiri. Baru nanti dia kira-kira oh bener nih kata temen gue Terus kayak, bilang. aduh gitu. nyesel nih kenapa nggak dari dulu sih gue dengerin kayak gitu. Benar. Aduh. Makanya ya rasain aja dulu gitu ya. Nanti dia bakal jadiin pengalaman, ya nanti next dia lebih was-was gitu. Gitu. Cuman kita harap sih kalian semua penonton di sini nggak ada yang ngerasain ya, terus relationship kalian bisa healthy sama langgeng, oke? Betul banget. Benar. Nah, jadi kita tuh kemarin udah open sesi curhat gitu sama Komkoreans gitu. Nah, jadi kalau yang belum tahu, Komkoreans itu tuh nama panggilan buat orang-orang yang ngikutin Kompas Corner. Emang ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka? Ada, mereka tuh banyak kayak curhat gitu sih, lebih ke curhat cerita-cerita gitu sih. Iya, seputar relationship lah, karena kita sekarang lagi bahas relationship kan. Nah, mana ya pertanyaannya? Nah ini dia gulungan saktinya teman-teman. Iya, boleh Elsa. Oh, ini gulungan Ada ya? saktinya. Ini pertanyaan-pertanyaannya lumayan ya. Oh iya, kita di sini pilih sekitar 4 dari Iya. varian di luar sana. Nah, jadi Yang pertama apa tuh? Yang pertama nih ada cerita dari, kita sebut aja Doraemon cabang Tangerang lah ya. Oh serbaguna ya, Iya. semuanya ada berarti punya dia. Punya alat berarti, punya kantong Oh. ajaib deh. Banyak toko dia. Iya, banyak. Nah, jadi dia tuh nanya, kenapa sih orang sekarang tuh banyak yang struggle pisahin antara mereka tuh kagum doang atau udah beneran suka. Jadi kan bisa ngerugiin diri sendiri sama orang lain tuh kalau kayak gitu. Kata dia sih gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku ini sih orangnya kepedean nggak sih? Waduh. Orangnya tuh kayak, jadi dia merasa kayak ini orang kayaknya suka sama gue deh gitu. Dia nggak bisa bedain kalau orang itu tuh kagum doang, sebenarnya nggak sampai suka. Oh, tapi kayaknya sih di sini dia maksudnya ini sih. Dia kagum sama orangnya gitu. Jadi dia tuh mungkin lagi suka sama orang. Heeh. Terus dia tuh susah nih bedain dia tuh sebenarnya kagum atau suka nih sama nih orang. Kayaknya sih gitu. Jadi persepsinya dia nggak bisa bedain gitu ya, mana yang dia tuh kayak tertarik sama mana yang dia tuh cuman kayak wah role model nih Iya, gitu. kayak Iya, sih. jadi Oh. dia itu lagi nanya diri sendiri. Cuman dia agak malu aja sih gitu dia. Iya, mungkin ya malu lah kali ya. Malu lah pasti. Coba gimana kalian? Kalau menurut aku nih cara bedainnya mungkin kita bisa lewat itu apa sih? Kalau sebelum kita memulai pacaran harus ada apa dulu? Confess. Ah. Harus confess, teman-teman. Confess. Iya, karena setahu Gimana gue tuh? sih, kalau misalnya kita nih suka sama orang beneran gitu ya, kalau misalnya kita setelah udah confess, itu tuh bakal masih ada rasanya, bakal masih kayak wah gue benar suka nih sama nih orang gitu. Tapi kalau misalnya lu sekedar kagum doang, setelah lu confess, ya udah rasanya juga bisa hilang, Oh. gitu sih. Tapi kalau menurut
gua sih agak beda ya. Oh ya, gimana Oh, nih ya? menurut Gimana? Kodaniel? Nah, kalau nah beda cara tadi kan dia tanya itu bedain gimana kagum sama dia beneran suka Iya, ya. bener. Kalau menurutku itu kagum ya benar tadi dia kan kayak jadiin role model atau dia itu sekedar terobsesi sementara gitu. Sedangkan kalau misalnya ketika udah rasa suka, nah itu ada rasa ingin berkorban gitu. Jadi ketika udah rasa suka beneran, tidak hanya sekedar ingin melihat dia saja, tapi ingin berkorban buat dia. Nah itu bisa bedain kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman misalnya ada yang ngerasain ya bingung nih kagum atau suka, ya coba aja cari tahu tentang diri sendiri. Ya tadi benar bisa lewat confess perasaan sendiri, apakah masih terus-terusan dan juga levelnya itu ya apakah mau berkorban buat dia. Kalau sekedar kayak ya dia itu mungkin secara fisik cantik atau secara sifat baik tapi cuman mau lihat dia aja ya itu beda, itu cuman kagum. Itu cuman kagum doang berarti ya. Oh. Jadi kalau misalnya kayak kita nih pengen deh ngelihat dia gitu, atau pengen deh ketemu sama dia, tapi kita enggak sih, nggak mau berkorban banget, berarti itu cuma kagum ya? Iya, soalnya kan cuman ya senang aja lihat dia. Oh iya. Apalagi dia itu banyak kan orang kagum karena ya si pihak atau si doi itu ya punya skill, talenta yang dia nggak punya, yang bikin dia ya senang ngelihatnya. Nah, tapi tanpa yang kayak apa yang bisa gue beri, apa yang bisa gue korbanin ke dia, atau apa sih yang bisa gue lakuin tuh dia gitu. Oh, Jadi berarti cuma sekedar lihat doang. kalau buat sayang yang tulus itu lebih ke arah acts of service ya, kayak Iya, misalnya berkorban. kita tahu dia ada susah dan kita tetap mau bantu gitu. Bener, berkorban intinya. Oh, tetap berkorban ya intinya. Iya sih, Oke, benar. oke. Jadi udah tahu nih Ya, caranya. semoga terjawab ya. Semoga terjawab. Oke, dari Doraemon cabang Tangerang yang serbaguna itu. Nah, cerita selanjutnya nih kita sebut namanya lontong sayur. Oke? Oh, lapar Lapar. nih. Iya. Aduh, lapar. Kayak nih. lapar ya. Ini kayaknya kita lapar sih sebenarnya. Ini jam makan siang juga tau gak sih teman-teman? Nah, kita sebut aja kita ini lontong sayur. Nah, dia sebenarnya nggak cerita panjang-panjang sih. Dia cuma sebutin pernah HTS beda agama. Waduh. Berat ya, berat ya. Waduh. berat tuh, Berat berat. Udah hubungannya tanpa status. Waduh. Beda Terus, agama. Apalagi tuh. Iya, terus temboknya juga tinggi. Gede banget. Tinggi banget. Kayak jurang ya. Iya. Tapi kayaknya udah umum sih. Iya sih, itu umum Iya, sih kayak sebenarnya. udah umum ya. Di Sekarang Indonesia sih, ini iya, ya. di negara beragam ini kan ya gimana ya? Kita kan ketemu sama siapa aja gitu. Betul. Menurut tanggapan Ko Daniel sendiri gimana nih? HTS beda agama? Ya pertama menurutku ketika ya teman si lontong sayur ya tadi namanya, dia kan cerita tentang dia itu punya pengalaman HTS, apalagi ya temboknya tadi tinggi Iya, banget. tinggi ya. banget. Nah dia cerita itu apakah karena dia itu gelisah atau menderita di dalam hubungan ini, atau sekedar nanya doang. Kalau misalnya nih dia merasa nggak nyaman di hubungan itu, ya dari awal kalau bisa ya jangan dilanjutin kalau menurutku. Ya, Apalagi namanya agama ya sensitif juga, apalagi beda ya. Iya, iya benar. Dan tidak semua orang itu kuat untuk menjalaninya. Kalau misalnya nggak kuat, ya lebih baik jangan dilanjutin, berhenti. Gitu. Mungkin pertimbangan juga karena kadang biasanya ada orang tua yang nuntut kalau kita tuh cari pasangan harus yang seagama biar pahamnya sama. Itu bisa jadi bahan pertimbangan juga Iya sih, sih. benar. Kayak kalian berani nggak atau mau nggak buat ngelawan saran dari orang tua itu karena ya kalian memang sayang sama satu orang gitu loh. Sebenarnya tergantung pribadi masing-masing ya kan? Iya Benar. sih, benar banget. Terus ya sebenarnya saran dari gue juga, kalau misalnya sekiranya berat kayak nggak sanggup untuk kayak memperjuanginnya atau kayak gimana, mungkin dari awal lebih baik bener tadi kata Ko Daniel, mending mundur aja gitu kali ya, kalau udah tahu temboknya tuh setinggi itu gitu. Kata kang parkir apa? Mundur. Jangan sampai nanti keluar 2.000 bang gitu. Ya daripada menderita, sakit, lanjut ya stop aja. Iya bener sih, daripada udah makin dilanjutin, dijalanin, makin sayang, Ya. terus tapi endingnya tetap nggak bisa bareng-bareng kan lebih sakit ya. Waduh. Sayang banget. Aduh, lebih sakit. Nah, ini cerita ketiga dibacain sama Nanda aja deh. Boleh. Oke.
Jadi ini kita ada cerita dari T-Rex Dragon ya, kita sebut aja itu namanya. Ini pendek banget sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa, kita terima curhatan kamu ya. Jadi dia bilang, aku pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ya, ampun, kasihan Aduh, sayang banget. Sakit. Aduh. Ada yang pernah ngalamin? Ada yang pernah ngalamin? Pernah ngalamin? Ini lempar-lempar nih. Kalau gue sendiri sih nggak pernah ya ngalamin kayak ditinggal lagi sayang-sayangnya sejauh ini, alhamdulillah. Tapi mungkin tanpa sadar, ya sadar sih sebenarnya gue ninggalin orang itu lagi sayang sama gue. Nah ini nih. Aduh, gue juga lagi. Kita beda tim. Oh beda tim nih, berarti Beda. pernah ditinggalin lagi sayang-sayangnya nih Kak Daniel? Ya, pernah. Gimana Pernah. tuh ceritanya? Kalian dulu dong. Oh, Oke, kita dulu. oke. Oke. Kalau lu ninggalin kenapa? Enggak sih, ini sebenarnya nggak yang ninggalin tiba-tiba kayak ghosting gitu sih. Gue ngasih pemahaman, gue ngasih klarifikasi ke dianya oke. gitu kayak ya intinya udah nggak cocok aja Udah sih. nggak Gue cocok. merasa kayak setelah menjalani PDKT-nya terus dianya ya walaupun dia udah effort ke gue gitu, gue ngerasa kayak ya kita tuh ya ada nggak cocoknya lah, ada kayak kayaknya gue ngerasa nggak deh gitu sama Kayak ini orang. ada red flag gitu. Ya red flag sih enggak sih kayaknya, cuman kayak ya nggak ngerasa feel connect aja lah intinya kayak Udah nggak sefrekuensi ya nah kata iya orang ya. gitu, nah betul udah nggak satu frekuensi gitu lah, terus kayak ya udah akhirnya, tapi gue nggak jahat banget kok, gue nggak kayak tiba-tiba cabut terus ghosting gitu, enggak, gue kayak kasih pemahaman ke dianya, terus kayak ya udah kita berteman aja gitu. Nah kalau Nanda nih. Kalau gua kasusnya gini sih. Sebenarnya di dalam hubungan itu dia ninggalin gua, tapi dia nggak mau minta putus. Jadi dia sengaja. Jadi dia sengaja apa ya, perhatiannya dikurangin, tindakannya dikurangin, semuanya yang tadinya dia kasih love bombingnya itu hilang. Nah, tapi dia ini nggak yakin mau putus sama gua, dan gua kan sebagai pihak itu jadi merasa kayak, kalau jadi kayak gini sih sama gua, terus gue jadi mulai apa ya, lumayan jadi yang nyariin dia terus, bahkan kayaknya lumayan ngemis juga sih jatuhnya. Cuman kan lama-lama gua nggak tahan ya, gua nggak kuat, terus kayak ya udahlah putus aja gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks hubungan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, gue yang lagi sayang-sayangnya sih, cuman ya udahlah, masa gue mau digituin gitu. Oh jadi lu memutuskan buat mundur aja dah gitu, Iyalah. daripada sakit ya? Orang dia udah berubah total gitu kan. Ya nggak salah sih. Iya bener sih, tapi itu adalah tindakan yang baik lah ya, maksudnya kayak dia ngambil keputusan yang inilah kalau misalnya udah Demi digituin. kesehatan mental anda gitu. Iya betul. Meskipun aku bodoh masih kena jurang love bombing, tapi kalau udah di hubungan, puji Allah lumayan pintar guys. Nah kalau Daniel sendiri gimana nih, tadi katanya pernah tuh kan lagi tinggal sayang-sayangnya. Nah kalau aku dulu itu pernah nih jalanin hubungan, ya pasti kan dari PDKT udah makin dekat, udah ada panggilan buat sesama, dan udah Waduh. sampai semuanya udah romantis banget lah ya. Oke. Udah udah sampai pacaran, apalagi itu udah kalau nggak salah udah jalan mau 4 tahun. Nah, udah mau 4 tahun, tapi ternyata ada orang ketiga. Waduh, orang ketiga. Jangan. Nah, biasa kan stereotipnya yang jadi korban apa? Siapa? Biasanya sih stereotipnya sih selama ini perempuannya Nah, sih. tapi ini kalau di kasus aku yang ditinggal. Ya ampun. Jadi ada orang ketiga, ternyata itu sahabatku juga sendiri. Oke. Tapi ini beneran. Titiknya sama sahabatnya sendiri, teman-teman. Jadi waktu itu, aduh, lucunya pas udah ketahuan dia itu, ya orang bilang apa, selingkuh ya. Ya udah, ya dia itu main dulu mau zaman ya sampai sekarang ya Mole, PUBG gitu ya. Ya itu main bareng sama si si sahabatku ini, dan alasannya biasa udah jam 10 malam, aku tidur ya, aku udah ngantuk. Nah, gitu. Modus nih. Jadi kan kita sebagai cowok kan nggak mungkin kita maksa, janganlah gitu, nggak boleh istirahat, temenin aku atau temenin gua, nggak mungkin kan kita gitu. Iya. Kan Ya tiap kita orang harus butuh pengertian. Ternyata ya ada dari temen dia yang lain kayak, Nil, lu tahu nggak dia itu masih on loh jam segitu lagi main PUBG atau Mole. Hah? Besok kayak, emang sama siapa? Sama si ini. Udah berapa lama? Oh udah lama gitu. Oh, kenapa nggak cerita aja kalau mau main sih? Iya Kenapa makanya. nggak jujur aja ya? Harus Makanya waktu itu tutup-tutupin.
gue itu ngomong ke dia kalau misalnya mau main aja, yang penting jangan bohong mau tidur. Jangan bohong sama aku lah gitu kan. Iya, cuman ya namanya saya yang jadi salah sih ujung-ujungnya, nggak tahu sih. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kan ada rulesnya. Rules gimana? Yang Cewek selalu benar. Oke. Nggak sih, itu berarti intinya juga ceweknya juga gaslighting. Nah, Iya, jadi aku iya, juga nggak mau gaslighting. ngejar siapa-siapa ya waktu itu, kan namanya udah hubungan lama pasti udah sayang ya. Iya bener lah. Ya, jadi ditinggal begitu aja. Oh, aduh. Gak ikhlas dong waktu itu, nggak ikhlas. Iya, pasti pastilah. dong. Masalahnya udah 4 tahun, udah sayang banget sama Iya. ceweknya, terus ditinggalinnya juga karena sama sahabat sendiri. Ya, Gitu. jadi gitulah. Dan alasannya cuman karena sesimpel main game sampai subuh nggak cerita. Iya. Itu lumayan gimana ya? Buat aku sih itu alasan yang sebenarnya harusnya kalian bisa jujur aja kalau kalian mau main sih. Bener. Kalau Iya kan? misalnya Ya, jujur makanya. juga kalau punya itu dia akan komunikasi kan. Komunikasi betul tadi, komunikasi. Jadi aku juga bingung aku salah di mana, cuman tiba-tiba ternyata di belakang gitu ya. Iya itu sakit sih. Ya, jadi begitulah sudah berlalu. Karena dikhianatinnya double, dia Double. sama ceweknya sama sahabatnya juga. Double kill. Double kill banget ya. Aduh sakit banget. Yang sabar ya kok ya. Sabar ya kok. Ya oke. Kita kayaknya jangan ini deh, jangan Iya. sedih-sedih banyak Banget di ya. sini nanti kita nangis. Nanti kita- Jadi kita iya, langsung sakit sih ya. kita langsung aja kali ya. Boleh. karena Oke, discussion. lanjut. Oke, selanjutnya panjang nih. Kita ke curhatan dari putri kecil ayah. Jadi ceritanya gini, aku pernah di suatu hubungan tuh merasa tidak dihargai dan kecewa di saat bersamaan. Padahal aku udah memberikan effortku dari waktu hingga materi. Tapi meskipun begitu aku nggak dapat feedback balik, tidak merasakan sesuatu yang harusnya aku dapat juga dari orang lain. Oh jadi nggak sama rata effortnya. Ini baik dari kisah percintaan ataupun kerjasama dengan orang lain. Tapi jika ini masuk ke dalam topik hubungan percintaannya saja, apakah diriku ini belum bervalue ya? Apakah dari segi effort itu masih harus ada yang diubah? Waduh. Berat ya ini Berat pertanyaannya. ya. Biasa. Berat loh. Ini pertanyaan penutupnya berat ya. Heeh. Ini si Putri nih, kita panggilnya si Putri. Putri, iya, Jadi iya. si Putri ya yang udah kasih effort tapi dia nggak dihargai. Iya. Itu sakit sih, itu sakit Itu banget. sakit banget. Itu sakit banget. Masalahnya tadi dia bilang apa? Udah ngasih waktu. Udah ngasih waktu, Materi. Udah ngasih materi juga. Ya semuanya lah. Udah semuanya sama dia dikasih ya. Mm-mm. Terus tetap nggak ada Nggak feedbacknya. ada feedback baliknya. Itu jahat sih orangnya. Yang ngegituin kamu jahat sih Putri. Ya. Jangan lagi sama orang itu. Kata aku, Anda Apa? pip. Ada sensornya. Iya. Nggak boleh, Iya, nggak boleh. jangan, ya, kasar pokoknya di sini, San. jangan ini deh, jangan dilanjutin lah intinya. Ini udah tahu nih orang yang kayak gini, Ha-ha. udah tahu orang yang nggak bisa ngehargain effort, udah lah nggak usah dilanjutin lah. Iya, makanya sebenarnya ya kalau misalnya udah dari awal nggak dihargai ya lebih baik apa katanya? Mundur sebelum dipalakin 2000 nanti sama orangnya. Iya, benar. Ya makanya. Jadi kalau udah nggak dihargai ngapain kita terusin lagi? Ya mungkin waktu itu dia itu udah sayang banget. Bisa jadi sih. Mungkin juga dia mikirnya apa gua ngasihnya kurang ya. Jadi kalau gua kasih lebih mungkin nanti gua baru akan dapat balik itu. Jangan sih. Iya. Kalau emang dari yang kecil aja dia nggak bisa ngasih balik, jangan makin ditambahin. Itu malah jadi beban buat lu loh nanti. Terus nih masuk deh kita ke pertanyaan ini belum dijawab. Jadi dia nanya apakah diriku ini belum bervalue ya? Apakah dari segi effort itu masih ada yang harus diubah? Oh, oke. Kalau misalnya value ya Anda value, kamu value. Jadi kita semua bervalue. Cuman waktu itu ya kita perlu introspeksi diri lagi ya. Ketika kita memberi effort apa yang segala tindakan kita ya apakah dari pihak sana itu merasa risih atau merasa menerima atau enggak? Apakah kita hanya merasa ya kita kasih doang? Jadi ya perlu walaupun yang sana juga jahat ya. Iya. Ya kita juga perlu cross check diri sendiri lagi sih. Apakah dari yang kita memberi semua effort berlebihan atau enggak tadi tuh? Apakah ya harus terus cross check diri sendiri. Kalau misalnya itu udah nggak sehat dan kita juga pun udah ada salahnya juga ya lebih baik berhenti sih tadi. Bener sih. Iya. Tapi ya itu dia sih sebenarnya kesalahannya banyak orang tuh kayak gitu. Jadi dia tuh nggak bisa nih ya sebelum kalian mau dihargain sama orang lain, kalian tuh harus bisa ngehargain diri sendiri dulu. Benar Iya kan? banget. Iya. Itu sih.
Oke. Kalau kalian mau sayang sama orang, kalian harus Terus, disayang sama diri kalian betul. sendiri. Terus kalau ini ya dari aku yang baca, kamu udah ngasih effort bahkan sampai materi yang berarti uang juga. Terus ini kamu nanya, kamu tuh belum bervalue. Menurut aku enggak sih, itu berarti value kamu udah tinggi banget loh. Karena yang kamu kasih itu nggak cuma effort tenaga, tapi juga materi. Materi itu uang atau bahkan Value. barang gitu loh. Bernilai. Iya, Uh-uh, bernilai. Iya kan. Terus kalau dari segi effort masih ada yang harus diubah, gimana tuh menurut kalian? Ya tadi sih introspeksi diri aja. Iya. Mungkin ya perlu cari pihak ketiga atau misalnya teman atau sahabat ya saling tukar pikiran apakah yang lu lakukan itu udah oke atau belum. Atau jangan-jangan ya kita merasa benar selama ini ternyata salah gitu ya. Dan juga ya masalah value ya tadi value tetap. Kalau dari aku nih mungkin soal dari effortnya kita tuh harus bisa cari tahu ke orang-orang mana dimana effort kita tuh bakal dihargain sih menurut Benar. aku. Benar. Karena hati-hati juga nih kalau yang tadi dibahas kan ini belum dibahas ya. Ada orang yang nerima effort cuman karena ya effort itu dijadiin pelarian aja buat Manfaat, dia. Iya itu dimanfaatin doang. Bener Jadi sih. jangan mau sih sampai dimanfaatin kayak kamu udah capek-capek ngasih effort ini segala macam tapi dia manfaatin kamu doang kan itu Harus pintar-pintar aduh, lah. harus pintar lah. Harus pintar-pintar. Meskipun cinta itu tuli, cinta itu buta ya, cuman nggak apa-apa. Tapi ada rumah sakit yang buat nyembuhin. Tapi ya itulah, balik lagi ya ngasih effort juga harus lihat orangnya lah ya. Benar. Harus ya mungkin orang bisa jadi orang itu juga nggak salah. Mungkin cara-cara tadi bener kata Ko Daniel, cara penyampaian effort kita yang salah atau kayak gimana. Tapi jangan nyalahin diri sendiri juga kurang effort atau kayak gimana gitu. Karena kan ya kita udah ngasih yang terbaik lah ya menurut kita gitu. Intinya ya yang penting mau terus cross check diri sendiri berubah gitu. Dan jangan salahin diri sendiri gitu. Iya, betul sih. Bervalue. It's okay Putri, ya semangat. Terus, oke kru ada yang mau nanya nggak nih sebelum ditutup? Ada. Ayo, oke. Boleh tarik. Gimana caranya kita ngelupain orang yang kita suka? Ah? Cara ngelupain. Gimana caranya kita ngelupain orang yang kita suka? Lagi suka sama siapa nih Torik? Waduh, Tori. Udah lama sih. Oh. Ada kan apa yang udah dilakuin bersama, terus misalkan kayak dibikinin playlist atau gitu-gitu. Oh ini udah jalan ceritanya. Iya. Berapa lama tuh? Apa? Berapa lama tuh? Ya setahunan lebih ada. Buset. Oke. Lama tuh. Kayak ada orang yang suka nyimpen orang lain di lagu. Nah itu gue lakuin. Jadi setiap gue dengerin Orange Country itu, lagu-lagunya itu semua tuh dia suka banget. Gue bakal inget lagi. Jadi belum bisa move on gitu ya masih atau enggak? Tapi disimpannya lewat di lagu. Iya. Itu sih salahnya. Lagu, Jangan salahnya pernah nah. nyimpen orang di lagu ya teman-teman. Ataupun di barang apapun Jangan. itu. No, jangan. Susah move on. Oke, tadi dia kan cara lupain ya? Iya. Gak bisa. Gak bisa. Jadi kita manusia nggak bisa melupakan. Bener sih. Cuma bisa jadiin pelajaran aja. Gue jadi kangen. Tori kangen. Buat teman-teman yang ngerasa nonton. Ya jadi ya kalau orang bilang kalau biar move on ya lupain aja nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa. Ya, Ya kita cuma bisa ikhlas terbiasa. ya dan terbiasa dan juga ya tadi jadiin itu kenangan atau pelajaran aja. Boleh kok dikenang suatu saat atau sesekali, tapi dengan beda sudut pandang atau pandangan kita yang berbeda lagi gitu. Jadi kayak ya udah, oh ini dulu aku pernah gini, udah cukup gitu aja, nggak perlu ditangisin lagi. Nggak bisa dilupain lah intinya. Kalau lupa nggak, jadi kalau lupa tuh nggak bakal bisa. Tapi ya udah jadiin pelajaran aja ya kok ya. Benar. Cuman nih gini, aku mau nanya deh. Kita kan masuk ke topik apa move on dikit nih dari pertanyaannya Tarik barusan. Aku pernah baca nih kalau nggak salah itu katanya cowok itu lebih cepet move on tapi lebih gampang keinget sama masa lalu. Sementara kalau cewek move onnya lama bisa 2 tahun tapi setelah 2 tahun itu perasaannya hilang, dia nggak bakal ada memori apapun yang kayak menurut dia sama sekali berkesan atau sampai Bener. keinget. Itu bener atau enggak sih? Kalau dari Keinget. POV gue sebagai perempuan ya, itu bener sih. Kadang Waduh. maksudnya perempuan tuh bisa yang kayak move onnya tuh lama, gaya galaunya lama. Kalian bisa lihat lah biasanya perempuan galau apa segala macam. Tapi setelah kalau misalnya dia udah bisa bener-bener bisa lupa, ya udah lu nggak bakal ada apa-apanya lagi di hidup dia. Gitu sih. Wow. Wow, keren sih. Biasanya gitu. Jadi kayak hilang gitu? Iya. Kalau cowok sih nih gimana? Dari POV pandangan laki-laki. Sebenarnya kalau cowok itu beda-beda sih.
kalau aku sendiri susah move on sebenarnya. Cuman ya ketika aku move on itu bukan melupakan, jadi kayak lupa ingatan tentang dia gitu sih. Oh, iya. Cuman lebih ke ikhlas. Oh, Cuma iya. perlu waktu untuk move on, perlu waktu, dan ikhlasnya itu bukan pindah ke orang lain. Kan move on itu pindah ya. Oh, Kalau aku iya. ya lebih ke ya sadar diri lah. Jadi kayak ya udah ikhlas. Tapi Oh. butuh waktu. Kalau lu sendiri Nan? Kalau aku kalau keinget iya keinget, tapi keinget itu bukan berarti masih sayang sih. Cuman kayak misalnya kalau aku pergi ke tempat yang sama yang dulu pernah pergi sama mantan nih misalnya, keinget ya udah keinget aja, oh dulu pernah kesini sama dia, tapi nggak pernah sampai yang kayak kok gue jadi baper lagi, enggak sih, cuman kayak oh dulu pernah kesini, ya udah. Bukan untuk kayak ditangisi Bukan lagi untuk lah ya. ditangisi lagi. Jadi ya. bagian sejarah hidup aja. Iya, ya. di bagian bener. sejarah Jadi aja. pengalaman hidup aja. Jadi nextnya kita ngapain lagi sih? Ya, Nggak sebenarnya tahu. pertanyaannya Nggak udah tahu. habis sih. Ya. Kita jadi sebenarnya kita udah ada di penghujung podcast kali ini. Iya. Sayang banget teman-teman. Jadi mungkin untuk episode kali ini ya segini aja karena kita ya bahas seputar relationship sama love bombing. Iya betul. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton ini jangan lupa ditungguin lagi next episodenya dari Kopassus. Kompas Discussion with us. Oke, aku mau say thank you juga buat Ko Daniel udah jadi narasumber hari ini. Dan jangan lupa di like sama subscribe ya teman-teman. Jangan lupa di komen juga. Betul. Dan juga dinyalakan tombol notifikasi. belnya. Jangan Iya. lupa di-share juga ya buat yang nonton. Jangan lupa di-share ke teman-temannya biar nonton ini juga. Iya. Siapa tahu jadi pembelajaran juga kan buat teman-teman yang lain. Sampai kalian kena lagi love bombing, dan kalaupun kalian kena semoga kalian bisa dibantu untuk mengatasinya. Jangan lupa Betul. gitu. Oke. Oke. Bye bye. Dadah. Dadah teman-teman.